Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat sore jelang malam, Pak Hasan. Selamat malam ya. Oke, kabar sehat Bapak? Selalu sehat. Sehat, amin. Baik, di sela-sela waktunya yang begitu uya-uyaan gitu kalau istilah Jawanya. Baik, Bang HS pastinya sudah sangat ditunggu oleh semua fan-fannya. Jadi yang perlu panjenengan tahu, banyak sekali yang menunggu. Jadi setiap hari itu, setiap panjenengan muncul di radio itu, yang menunggu lewat streaming banyak, yang menunggu lewat di grup nanti. Jadi untuk yang luar daerah itu kan nggak bisa tuh Pak untuk dengerin kita gitu ya. Nanti ada yang merekam, terus ada yang mengirim. Jadi walaupun mereka tidak bisa mendengarkan secara live, mereka tuh senang banget ketika mendengar suara Pak Hasan nanti. Jadi udah keburu-buru nih, misalkan mana nih rekamannya tadi gitu, kok belum dikirim gitu, langsung ada yang dikirim. Nanti senang banget. Jadi kayak walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi mendengar suara Pak Hasan itu merupakan satu nutrisi tersendiri bagi untuk fan-fan dan juga pasien Pak Hasan. Begitu Pak Hasan. Berarti sudah kenyang duluan ya? Sudah kenyang. Belum dong, belum kenyang, kan lagi butuh nutrisi baru, asupan baru, ilmu baru gitu. Oh, gitu Pak Hasan. Setelah dapat asupan baru dia merasa kenyang gitu ya. Istilahnya seperti itu. Baik Pak Hasan, sel protein pada kornea mata. Hari ini akan membahas tentang mengenai ini. Wah, ini penting sekali karena mengenai mata. Nah, ini juga banyak pasien-pasien Bang AS yang mungkin ingin tahu tentang sel protein pada kornea mata, pentingnya seperti apa dan bagaimana sih? Yuk, monggo, silakan Pak Hasan. Baiklah Mia, terima kasih juga kepada Fan Hasan Sabila. Terima kasih juga kepada saudara saya yang ada di Hong Kong. WA yang masuk kepada kami, dia menyatakan, terima kasih Bang HS, saya telah sembuh dari glukoma. Saya sudah coba semua rumah sakit di Hong Kong, di Singapura, tidak ada yang mampu menyembuhkan mata saya, sehingga vonis terakhir oleh dokter dinyatakan buta seumur hidup. Keberhasilan ini, dia konsumsi 8 botol Gecom, kemudian dia bisa melihat kembali, dia borong semua produk Gecom itu dibagikan kepada mereka yang senasib. Nah, ucapan itu membuat saya semakin semangat, membuat saya semakin percaya diri. Ternyata produk saya bukan di Indonesia saja mampu untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Maka janganlah berputus asa kepada saudaraku jika kita divonis bahwa ini adalah takdir ilahi. Yang ngomong kan manusia. Belum tentu manusia yang ngomong itu bersih hatinya. Sehingga abaikan saja masa bodoh. Cuekin saja. Itu adalah tanda-tanda si pengobat menyerah. Atau dia mengatakan bahwa sudah tidak ada obatnya di dunia ini. Maka sekarang kalau sudah terjadi kebutaan atau gatal-gatal total seluruh badan, dinyatakan sudah tidak ada obatnya. Semua obat sudah kita berikan, dan ini adalah ajab dari Tuhan. Pernyataan seperti itu bukan manusia lagi. Karena manusia tidak boleh memvonis penyakit tidak bisa sembuh. Kita sesama manusia mempunyai hati dan mempunyai pikiran. Hanya berbeda pada profesi. Ada yang profesi seorang profesor, dokter, pengobat, dan para ahli lainnya. Diberi masing-masing kepandaian. Kepandaian di bidang agama, kepandaian di bidang politik, kepandaian di bidang ekonomi, kepandaian di dalam meracik tumbuh-tumbuhan, kepandaian juga mengobati orang lain. Cuma lisan kita jangan sampai terucap bahwa ini adalah ajab
dari Allah. Yang bisa mengatakan seperti itu adalah hamba Allah yang ditunjuk langsung oleh Allah sebagai utusan di dunia ini. Orang seperti itu bisa berkomunikasi langsung. Tapi yang tidak bisa berkomunikasi kepada Tuhannya, janganlah kita mengatakan memvonis seseorang itu sudah tidak ada obatnya. Pada suatu saat orang yang mengatakan seperti itu akan mengalami pada dirinya. Di mana-mana dia berobat tidak ada obatnya lagi. Itulah imbas perkataan yang pernah kita sebutkan. Yang benar adalah kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Kenapa penyakit ini tidak bisa sembuh? Artinya, syukur terhadap otak yang diberikan oleh Allah itu adalah bagi hamba Allah menunjukkan kehebatannya, ketulusannya, bahwa dia berucap syukur diberikan kecerdasan untuk menggunakan akalnya. Itulah, maka banyak orang kecewa. Begitu ucapan terlontar bagi mereka yang mempunyai profesi, bahkan profesi kelas atas, menyakitkan orang yang tidak punya. Berobat pun dia harus menjual sapinya. Berobat dia harus hutang di koperasi. Berobat dia harus mengumpulkan hari demi hari, bulan demi bulan. Setelah 1 tahun terkumpul, kemudian dia untuk berobat. Begitu ketemu si pengobat mengatakan, ini adalah takdir yang tidak bisa disembuhkan. Itu hanya ucapan Rasul yang dia bisa berkomunikasi kepada Tuhannya. Maka Allah pun tidak pernah akan mengatakan kepada hambanya bahwa itu adalah ajab. Sadarlah wahai manusia, bahwa sesungguhnya manusia ini adalah paling titik lemah. Begitu tersentuh suara maka dia langsung down. Semangatnya turun. Terpikir pingin bunuh diri. Karena merasa tidak ada obat lagi di dunia. Kalau ini terjadi, dosa dipikul oleh yang membuat dia menjadi frustasi. Maka saudaraku, bijaklah kita sebagai manusia. Tanggung jawab kita adalah tanggung jawab moral yang dinanti-nanti oleh para pasien. Perbuatan kita, pekerjaan kita, profesi kita kalau dilakukan ini adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Kalau kita bisa mengendalikannya. Kita bayangkan saja. Seumpama ada seorang driver mengendalikan kendaraannya. Sementara dia tidak mampu untuk mengendalikan kendaraan itu karena kondisinya dalam kondisi mabuk. Maka terjadilah kecelakaan. Dalam kondisi sadar, fokus, maka selamatlah dia dalam tujuannya. Saudaraku Fen Hasan Sabilah, mari kita berbicara tentang mata. Kita mengetahui yang disebut kornea adalah lapisan bening paling luar mata yang melapisi pupil, iris, dan bilik mata paling depan. Itu adalah kornea. Kita kena sinar matahari, karena ada lapisan, maka sinar matahari pun tidak bakal akan tembus.
kita tidak bakal akan silau. Kita tetap mampu menatap sinar matahari. Kemudian lapisan bening paling luar tadi berfungsi membiaskan cahaya saat memasuki mata. Dapat cahaya, kemudian kita mau dibiaskan, dipantulkan istilahnya, dipantulkan untuk melihat objek. Matahari tetap saja kita melihat itu bentuknya matahari. Mobil, bentuknya mobil. Rumah, bentuknya rumah. Jalan, bentuknya jalan. Itu artinya pembiasan. Kemudian, kornea tersusun dari protein dan sel. Nah, inilah yang akan kita bahas. Protein dan sel, ada beberapa kerusakan protein dan sel, penyebab-penyebabnya, maka dengarkan terus. Setelah protein itu rusak dan sel kornea mata ini rusak, bagaimana kita akan memperbaiki? Maka ikuti terus Hasan Sabila. Kita pasti akan paham sekali. Maka tidak ada lagi nanti pasan-pasan Hasan Sabila yang akan bertanya. Contoh, Pak, saya sudah 5 kali. Pahamilah sakit kita. Pak, saya sudah yang ke-10 kali. Sadarkah kita bahwa protein pada kornea mata yang rusak tidak seperti bim salabim abrak-gadabrak 2 minggu sembuh? Tidak. Hasan Sabila tidak diberikan ilmu itu oleh Allah dalam waktu singkat. Disebel bem, langsung bisa melek. Tidak. Hasan Sabila hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan tubuh-tubuhan. Dan kekuatan tubuhan itu tentunya yang menyelipkan senyawa-senyawa aktif itu adalah Allah. Bukan petani. Bukan Hasan Sabila. Bukan karyawan Hasan Sabila. Tapi itu ada sejak dunia itu lahir. Belum ada tabib, belum ada dokter. Karena tumbuh-tumbuhan itu adalah tumbuh-tumbuhan liar yang tidak ditanam oleh manusia. Ada begitu saja. Setiap tumbuhan ternyata itu adalah obat. Pandaikah kita memetik tumbuh-tumbuhan itu yang bisa dijadikan obat? Memetik tentunya kita harus tahu kandungannya. Seperti saya butuh protein untuk mata dan saya butuh untuk memperbaiki kerusakan sel mata. Dari apa kita ambil? Coba. Bagi mereka yang hobi meracik herbal, saya bertanya, dari mana kita mengambilnya? Tentunya kita akan mengetahui kalau kita belajar. Pelajaran inilah yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi orang yang akan memberikan pelajaran kalau memang kita tidak melakukan ketulusan. Maka Hasan Sabila pun berpikir, jika ini terjadi, berakhirnya Hasan Sabila, siapa yang meneruskan? Saat ini mereka belum ada titik-titik yang ikut jejak Hasan Sabila. Sedihkah kita, bangsa Indonesia, 280 juta manusia, satupun tidak ada yang nongol untuk memberikan pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan. 280 juta, Hasan Sabila hanya sendiri untuk memberikan informasi kepada bangsanya sendiri. Rasanya tidak mungkin, waktu tidak cukup. Maka banyaklah para herbalis yang muncul
untuk menyampaikan hal yang sama, maka ini adalah kekompakan para herbalis untuk memberikan ilmunya kepada bangsanya sendiri. Tentunya mereka yang mengetahui tentang jeroan tanaman, di mana di dalam tanaman itu ada kandungan yang bermanfaat. Herbal itu tidak saja kita berpuasa 40 hari kemudian kita dapat mimpi. Herbal itu tidak saja kita akan mendapatkan kulaan di terminal. Kata Pak Supir, asam urat itu bisa dari daun A, daun B di terminal. Tidak saja herbal itu kita dapat di swalayan. Sementara di situ kita ketemu orang ngomong-ngomong tentang herbal, dia pun memberikan herbal, sementara dia sendiri tidak tahu kandungannya. Hancur tidak kira-kira bangsa Indonesia ini kalau memang yang memberikan itu bukan ahlinya? Bayangkan saja, negara Indonesia dipegang bukan ahlinya. Kira-kira berantakan tidak negara kita ini? Rakyat tidak terurus, pendidikan terbengkalai, hutang meningkat, kejahatan tidak tertangani. Kira-kira yang menangani ini bukan seorang ahlinya, hancur negara kita ini. Begitu juga herbalis, kalau memang bukan ahlinya, hancur raga orang lain. Organ yang tadinya baik menjadi rusak. Ginjal yang tadinya bisa membersihkan kotoran metabolisme dikeluarkan melalui urin, ternyata macet gara-gara salah di dalam meracik herbal. Mata tadinya sehat kemudian kabur dan kemudian gelap karena salah di dalam memberikan senyawa aktif. Penyebab kerusakan protein dan sel mata, mari kita ikuti. Pertama, pengguna lensa mata. Sering kita menggunakan. Maka biar kelihatan boleh, lensa mata soft lens biru. Besok ganti lagi coklat. Besok ganti lagi ke kuning-kuningan. Akhirnya gantinya hitam, yaitu glaukoma. Nggak bisa lihat apa-apa. Itu lensa mata total yang tidak bisa dinikmati lagi. Wajah cantik, jalan digandeng. Itu akibat kita menggunakan lensa mata atau soft lens. Yang kedua, pengguna obat kimia terus-menerus. Itu yang bisa merusakkan protein sel mata. Maka jangan heran, mereka yang sudah menggunakan obat-obatan selama lebih dari 5 tahun, tiba-tiba dia konsultasi kepada Hasan Sabila, menyatakan, "Pak, saat ini mata saya kok kabur ya?" Jika Hasan Sabila tidak menjawab, karena itu sudah disiarkan melalui radio, itulah jawabannya. Biasanya Hasan Sabila hanya tersenyum. Sudah berapa lama ibu menggunakan obat kimia? Sudah ada 17 tahun, Mbak. Tersenyum. Itulah mana pertanggungjawaban kita untuk terus-menerus menggunakan obat agar orang ini sembuh? Tidak ada yang bisa menjawab.
penyakit semakin berkembang, penyakit semakin bercabang, penyakit semakin parah, dan nyawa pun mendekati habis kontrak. Sudah terjadi pembekakan jantung, sudah terjadi kekurangan oksigen pada paru, sudah terjadi pembengkakan pada kaki, sudah terjadi mata menjadi buta. Mana pertanggungjawabannya? Apakah kita tinggal menunggu waktu? Sebagai pengobat, ini adalah tanggung jawab moral. Itulah kadang Hasan Sabila berpikir, waktu sakitnya Hasan Sabila tidak pernah diurusin. Tetap saja dia melayani kepada pasien-pasiennya. Karena kesehatan orang lain itu lebih penting. Hari ini saja, dari kita start jam 8 hingga sampai sekarang pun belum selesai. Karena apa? Pertanggungjawaban moral. Oh iya, nanti saya harus menyampaikan materi kepada para pen Hasan Sabila. Mereka pingin mendapatkan ilmu yang lebih jauh. Kemudian protein dan sel pada kornea mata bisa menipis atau hilang. Yang ketiga adalah karena peminum alkohol. Itu yang bisa membuat protein itu menjadi hilang. Maka saudara saya, fan Hasan Sabila, sebelum kita akan mengalami pada kegelapan, mata mulai ganda di dalam melihat objek, hentikan. Saya punya saudara, satu fan Hasan Sabila, yang saat ini sedang berobat. Matanya sudah mengalami pecah melihat cahaya, silau melihat sinar matahari. Napas sudah mulai sesak. Alkohol diminumnya. Begitu sembuh di tangan Hasan Sabila, sekarang beliau sholat dan sujud. Menurut cerita, sudah 40 tahun dia mengobati dirinya. Saking bencinya, kemudian dia jadi pemabuk. Maka di mana-mana dia akan muncul, mabuk lagi. Istrinya pun jadi senang. Wah, suamiku jadi pandai menyanyi, luar biasa. Istri dan suami betul-betul jodoh dunia akhirat. Suami yang selalu menyanyi mabuk lagi, istrinya mengambil gitar, kemudian mereka berjoget di atas penderitaan orang yang sedang mengalami kesakitan. Tapi saat ini dia sedang sudah sadar, kemudian sekarang dia sholat. Kemudian saudaraku fan Hasan Sabila, trigliserid tinggi itu bisa merusak protein dan sel mata. Maka banyak mereka yang tiba-tiba, Pak, saya bukan penderita kolesterol, Pak, saya bukan penderita diabetes, bukan penderita hipertensi, dan saya bukan penderita HB rendah. Tapi kok mata saya jadi rusak begini, Pak ya? Jadi pandangan jadi pecah ya? Ini artinya trigliserid. Trigliserid itu sama saja, ini golongan pada lemak jahat. Kebanyakan orang mengetahui lemak itu ya kolesterol total, itu adalah lemak jahat. Padahal trigliserid golongan daripada lemak.
Terus yang kelima adalah paparan asap penggorengan ketika kita menggoreng. Ya Bapak Ibu, di saat kita menggoreng, janganlah kita, kalau memang ini bisnis kita ya Bapak dan Ibu, janganlah kita mata kita langsung kepada asapnya. Karena ini bisa merusak kornea mata. Maka janganlah kita mengatakan bahwa tak lakoni jualan gorengan, malah mata saya yang sekarang menjadi gelap, menjadi buta. Ini salah Bu. Karena paparan asap dari gorengan ini mengeluarkan racun yang dapat merusak mata. Ya, ini yang tidak boleh. Sudah itu mata itu menjadi perih, mata itu dikucek karena asap. Ada 5 tadi Bu ya. 5 penyebab rusaknya protein pada sel mata. Terus kemudian akibat-akibat dari kerusakan protein dan sel mata. Tadi ada penyebab, sekarang ada akibat. Maka guru besar kedokteran dunia, dia menyatakan kita harus mengetahui sebab dan akibat, baru kita bisa menemukan obatnya. Kita sudah mendapatkan penyebabnya. Sekarang akibat dari rusaknya protein dan sel pada kornea mata. 1. Mata berawan dan berpelangi. Jadi saudara-saudara saya, fan Hasan Sabilah, kalau ada fan Hasan Sabilah yang mengatakan, ini kok kabut ya Pak ya, kelihatannya putih, jadi seperti awan. Saya hanya melihat warna pagi itu kuning Pak. Kalau siang dikit, itu jadi hijau. Malam itu merah Pak. Bang Jo kali. Jadi merah, hijau, kuning. Merah, kuning, hijau Pak. Oh, merah, kuning, hijau. Oh, masih hafal Mia ternyata ya. Ya, itu adalah kerusakan pada protein mata. Sampai detik ini Pak, sampai detik saya ngomong ini, belum ada orang yang produksi protein mata. Padahal jumlah kita di Indonesia 280 juta. Satu pun belum ada yang memproduksi protein untuk mata. Bayangkan, bagaimana mereka akan sembuh? Obatnya belum ada. Itulah yang saya sayangkan. Pandainya manusia, janganlah kepandaian itu untuk memperkaya diri. Sebaliknya, kepandaian manusia untuk orang lain, itu baru benar. Yang kedua adalah, pada kornea mata nampak memutih dan muncul lingkaran biru. Ini tanda-tanda kerusakan pada protein dan sel mata. Jadi kalau Bapak menghadap saya, pada kornea yang hitam nampak muncul putih seperti jamur atau lingkaran biru pada kornea mata, itu adalah tanda-tanda rusaknya protein mata. Maka Bapak yang dikonsultasikan, walaupun Bapak tidak ngomong, saya paham. Pecah ya pandangannya Pak, double ya Pak pandangannya. Bapak pasti akan mengira, wah berarti Pak Hasan ini orang sakti nih. Kok bisa tahu aku sebelum ngomong? Itu teori. Tidak bisa disanggah teori itu. Adanya benar.
Kemudian yang ketiga, saraf mata menjadi menyempit. Maka ada seorang dokter ahli mata mengatakan, saraf Bapak menyempit, saraf Bapak kering, terus saraf Bapak layu. Itu sama artinya. Tinggal tergantung siapa yang mengucapkannya. Artinya sama. Layu, menyempit, kering, sarafnya kering, sama. Artinya kehilangan pada protein. Dari mana? Dari alkohol. Dan lain-lainnya tadi. Kemudian yang keempat adalah pandangan mata rusak dan pecah. Itulah Pak, kita melihat objek menjadi dua. Melihat lampu tidak jelas, pecah pandangannya. Ya. Kemudian yang kelima adalah terjadinya nyeri mata dan vertigo. Ini tanda-tanda mata itu akan terjadi glaukoma. Nyeri dan vertigo, selalu pusing. Kalau terjadi seperti ini, tidak boleh kita akan memberikan obat pusing atau tetes. Tidak boleh. Karena yang dibutuhkan adalah protein. Kemudian yang keenam adalah tidak tahan paparan sinar matahari atau silau, men. Sangat silau Bapak dan Ibu. Melihat sinar matahari takut. Dia harus menutupi matanya. Maka penderita seperti ini akibat dari rusaknya protein dan sel pada kornea mata, dia pasti akan mengatakan, saya sudah berobat kemana-mana, tapi belum juga sembuh. Tadi sudah saya katakan, belum ada di dunia ini yang menciptakan obat untuk protein mata. Bangsa Indonesia, tadi sudah juga saya katakan, 280 juta. Siapa yang mau menciptakan? Monggo, bantulah saudara-saudara kita. Tapi Hasan Sabila punya resep. Jangan takut saudaraku fan Hasan Sabila. Hasan Sabila selalu mempunyai resep untuk mengatasi kerusakan protein sel kornea mata. Catatlah baik-baik Bapak dan Ibu. Biji ketepeng 10. Ini kandungan protein tinggi Bapak dan Ibu. Ini yang dibutuhkan oleh mata. Tidak semua ternyata protein. Sebenarnya di kacang-kacangan pun ada Bu. Seperti kacang toro, terus kacang panjang, kacang kedelai. Itu proteinnya juga ada, tapi ini tidak bisa dibutuhkan oleh mata. Ya kan? Inilah pelajaran maksud saya. Tidak semua ternyata bisa digunakan untuk mengobati mata. Ambillah biji ketepeng 10. Biji kurma 10. Biji salak 10. Biji mandingan 1 sendok makan. Biji buah mete 10. Kacang kapri 1 sendok makan. Tadi ada biji ketepeng, kurma, salak, mete,
Itu semua dipotong-potong, Pak ya. Cara prosesnya adalah setelah kita potong-potong dan dicuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam panci, biarlah dia akan mengembang di dalam air itu esoknya dalam 1 malam, ya, berarti dalam 12 jam. Esoknya baru kita rebus, janganlah diganti airnya. Mengembang dulu kacangnya, kasih air ya, tentunya air yang masih mentah ya, air yang masih mentah. Kita biarkan di dalam 12 jam, kemudian esoknya jangan diganti airnya, itulah yang untuk merebus. Kemudian tinggal hidupkan kompor, sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan sore. Dah, mana mata yang tidak sembuh bagi mereka yang mengalami mata menjadi pecah, mata yang melihat sinar matahari menjadi silau, kemudian mata berpelangi atau kabut. Mereka akan melakukan ini di dalam 1 bulan, mereka pasti akan sembuh. Bayangkan, ada di alam obatnya, murah lagi. Kenapa kita harus mengeluarkan ratusan juta, harus menjual rumah? Ternyata biayanya hanya 10.000. Cukup, orang pun sembuh. Tidak dikira alam lebih hebat dibanding dengan obat-obatan yang tersedia. Itulah keagungan Allah yang wajib kita syukuri. Hasan Sabilah hanya bisa begitu. Hasan Sabilah bukan seorang wali. Hasan Sabilah bukan seorang nabi yang bim salabim bisa langsung sembuh pada saat itu. Tidak, bukan sulapan. Tapi Hasan Sabilah hanya diberikan ilmu kepandaian yang ada di dalam otak Hasan Sabilah, kemudian dituangkan kepada para pendengar, sehingga para pendengar mempraktekkan dan mereka sembuh. Itu adalah hasil yang dipelajari Hasan Sabilah atas senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan yang disimpan oleh Allah. Hasan Sabilah menganggap ini adalah harta karun yang disimpan oleh Allah. Ada di batang-batangan, ada di daun, ada di biji-biji, ada yang di umbi. Ini adalah harta karun. Kalau memang ini harta karun ini berwujud batangan emas, mungkin tidak ada pegawai negeri, mungkin tidak ada pengusaha. Sehari-harinya mereka sibuk untuk berebut tentang batangan emas. Oleh karena itu, kepada semua fan Hasan Sabilah, resep yang telah saya berikan, simpanlah baik-baik. Karena ini bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Terima kasih saudaraku, fan Hasan Sabilah. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Dari saya, Hasan Sabilah. Terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.